Falastin atau di Palestina hari ini ya, itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat salat setengahnya menghadap ke Baitul Maqdis dan setengahnya juga menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Di masjid ini, di posisi ini, jemaah sekalian, pada saat Nabi SAW menghadapkan wajahnya, menghadapkan posisinya, menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan wajah-wajah kaum muslimin ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram di Mekah, di kota Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, perhadapkanlah wajah-wajah kalian menuju ke Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga sambil perjalanan kita menuju Uhud ini, sebentar kita akan melewati masjid yang disebut sebagai Masjid Qiblatain. Dikatakan sebagai Qiblatain berasal dari asal kata kiblat. Kiblat ya, tentu arahnya adalah ke Mekah, dalam hal ini ke Ka'bah. Disebut sebagai Qiblatain artinya dua kiblat. Kenapa dikatakan masjid ini dua Qiblatain, dua kiblat? Karena pada saat setelah hijrah, kurang lebih 16 sampai 17 bulan lamanya, kaum muslimin salat masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Jadi di Masjidil Aqsa atau di Palestina atau di Palestina hari ini ya, itu menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Ya, makanya ini juga menjadi sebuah isu yang pada hari ini mestinya kita juga penuh perhatian dengannya, disebabkan karena Palestina ini yang di dalamnya ada Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum kaum muslimin diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah di dalam beribadah atau dalam salat. Maka di masjid ini, di posisi ini, jemaah sekalian, pada saat Nabi SAW menghadapkan wajahnya, menghadapkan posisinya, menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan wajah-wajah kaum muslimin ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram di Mekah, di kota Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, perhadapkanlah wajah-wajah kalian menuju ke Masjidil Haram. Ayat ini telah turun, maka mereka langsung mengalihkan posisinya menuju ke Mekah, menuju ke Masjidil Haram. Jadi setengah salatnya di awal menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, dan setengah yang kedua itu baru diperhadapkan ke Masjidil Haram di Mekah. Makanya dua kiblat. Karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat salat setengahnya menghadap ke Baitul Maqdis dan setengahnya juga menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Masjid ini masih depan bagian kiri ya. Nah, inilah masjid dua kiblat ya, masjid dua kiblat. Masya Allah. Cuman kita tidak turun ya, kita hanya lewat saja melihat. Saya lanjut tadi terkait dengan juga hal yang tidak bisa dipisah. Khandaq ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah juga merupakan perang di antara perang yang penting. Nama lain dari perang ini juga disebut sebagai perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang yang juga disebut sebagai perang Ahzab. Ya, dikatakan perang Khandaq karena kaum muslimin dalam strategi perang ini membangun atau membuat parit yang lebar dan dalam. Parit atau galian ya. Itu disebut Khandaq. Dikatakan perang Ahzab. Ahzab artinya
kelompok-kelompok, golongan-golongan. Kenapa? Karena lawan dari kaum muslimin pada saat itu terdiri dari perkumpulan kelompok-kelompok yang memusuhi Islam. Bukan hanya kafir Quraisy, bukan hanya orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi pun ikut juga di dalam bersekutu melawan kaum muslimin dalam perang Khandaq ini. Perang ini jamaah sekalian agak unik. Kenapa? Karena salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, beliau ini kemudian memberikan usul kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali parit sebagai strategi, ya, di mana itu akan memberikan efek kita tidak akan dikepung dan diserang masuk di dalam kota Madinah. Di bawah kepemimpinan dan komando dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih mampu menggerakkan sahabat-sahabatnya untuk bersemangat melakukan strategi membangun parit atau galian yang lebar dan dalam yang mengitari kota Madinah ini, sehingga peperangan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kaum muslimin pada saat itu. Jumlah dari musuh pada saat itu sekitar 10.000 orang, ya, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 3.000 orang. Jadi dari segi jumlah tentu masih jauh, ya. Tetapi dengan strategi yang telah dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian Allah menurunkan pertolongan, ya, berupa angin yang kencang dan bisa menggetarkan hati-hati musuh pada saat itu, sehingga mereka bubar tanpa pertempuran yang besar. Jadi kemenangan dimiliki oleh kaum muslimin dan Allah memberikan bantuan kepada kaum muslimin pada saat itu dengan diturunkannya angin yang begitu kencang sehingga membuat gemetar hati-hati musuh-musuh Islam pada saat itu, sehingga peperangan ini tidak begitu memiliki perlawanan yang kuat, ya, disebabkan karena musuh-musuh pada saat itu bubar, ya, disebabkan karena hati-hati mereka merasa khawatir dan takut akan kebesaran Allah yang ditunjukkan dalam perang Khandaq tersebut. Dan layaknya atau pada umumnya gunung-gunung yang ada di Saudi, salah satu ikon kota Madinah yang sangat sulit rasanya kita, ya, untuk tidak ke sana dan juga tidak mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah yang hebat yang berada di Gunung Uhud ini. Sebentar saya akan sampaikan terkait dengan sedikit pelajaran dari perang Uhud. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini mungkin pada beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka memberikan sebuah permisalan berupa gambaran atau ukuran yang besar dengan menyebutkan Uhud ini. Ya, jadi Gunung Uhud ini selalu dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam mempermisalkan ukuran yang besar. Taruhlah misalnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa di antara sifatnya manusia yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, jadi manusia penghuni neraka itu badannya, tubuhnya akan dibesarkan oleh Allah nanti. Jadi penghuni neraka itu punya ukuran badan yang dibesarkan nanti, tidak sama seperti ukuran besarnya kita pada hari ini di dunia. Bagaimana bentuk besarnya? Nabi SAW hanya menyebutkan ukuran itu dari Gunung Uhud ini. Beliau mengatakan gigi gerahamnya penghuni neraka itu sebesar Gunung Uhud. Gigi geraham dari penghuni neraka itu sebesar Gunung Uhud. Coba kita bayangkan, ya, kalau satu giginya saja sebesar Gunung Uhud, bagaimana dengan gambaran tubuhnya secara utuh di dalam neraka. Jadi neraka ini tempat yang Allah sudah luaskan, ya. Allah jadikan neraka ini sebagai tempat kembali orang-orang yang akan dihukumnya nanti pada hari kiamat. Dan neraka itu tidak akan penuh. Bahkan dalam Al-Quran surah Qaf Allah katakan
mengutip perkataannya, neraka nanti pada hari kiamat, hal min mazid, apakah masih ada tambahannya lagi ya Allah? Jadi neraka pun sampai bertanya kepada Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Maksudnya pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya masih bisa. Kalaupun masih ada tambahan, silahkan. Tidak ada ceritanya dia tidak bisa dimasuki lagi. Jadi neraka itu bahkan meminta, bertanya kepada Allah, kalau masih ada lagi silahkan ya Allah. Menunjukkan bahwa neraka betul-betul tempat yang sangat luas, yang akan menjadi tempat hukuman bagi orang-orang yang pantas dimasukkan ke sana. Dan tentu kita berharap untuk tidak dimasukkan dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Amin. Gunung Uhud seperti itu. Bahkan juga seperti salat atau pahala dari salat jenazah yang kita kerjakan. Kita alhamdulillah selama berada di kota suci Mekah maupun Madinah, kita akan selalu mendapati kebiasaan di sini selalu ada salat jenazahnya setelah salat fardu, ya, salat fardu 5 waktu itu. Tahukah kita pahala dari salat jenazah tersebut? Ya, jangan sampai kemudian kita bermalas-malasan ikut salat jenazah, padahal pahalanya begitu besar. Ya, pahala orang yang mensalatkan jenazah itu seperti pahala gunung yang besar. Ya, pahala gunung yang besar. Dan kalau berbicara tentang gunung yang besar, tidak ada yang mengalahkan kebesaran dari gunung Uhud ini. Jadi bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, gunung Uhud besarnya seperti apa, kemudian akan didapatkan pahalanya bagi orang-orang yang ikut dalam pelaksanaan salat jenazah tersebut. Apalagi kalau juga dalam hadis disebutkan kita sampai ikut memakamkan di kubur dari jenazah tersebut, maka akan berlipat lagi pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah itu. Jadi ini selalu Nabi SAW sebutkan sebagai ukuran yang besar, Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang Nabi SAW cintai dia, dan Gunung Uhud pun cinta kepada Nabi SAW. Bayangkan kalau gunung dicintai oleh Rasulullah dan dia pun cinta kepada Rasulullah, kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita bisa sampai ke tempat yang Allah dan Rasulnya cintai ini, ya, Gunung Uhud yang Nabi SAW sangat cintai, Allah dan Rasulnya begitu cinta kepada tempat ini. Begitu pula Gunung Uhud juga memberikan cintanya untuk Rasulullah SAW. Kita sekarang sudah berada di kompleks wilayah dari Gunung Uhud. Gunung Uhud ini semua yang ada di kiri kita ini yang besar, sama yang di depan kita ini Jabal Ar-Raml. Jadi dia disebut sebagai Bukit Pemanah, ya, Bukit Pemanah. Jadi di mana pada saat peperangan Perang Uhud ini 300 orang ini kembali lagi ke kota Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Uhud di sini. Maka jumlah kaum muslimin pada saat itu sekitar 700 orang saja. Nah, awalnya Nabi SAW mengatur dan menguasai medan ini. Sekitar 50 orang ditempatkan sahabat Nabi yang paling ahli di dalam memanah. Yang kalau memanah itu tidak salah sasaran. Ya, kalau bahasa kita sekarang sniper, menembak bulung itu ya. Itu ditempatkan di bukit yang banyak orang naik ini. Ya. Ini Bukit Pemanah namanya. Bukit Pemanah. Jadi Nabi SAW pesankan kepada 50 sahabat ini ditempatkan di situ, jangan ada tinggalkan posnya kecuali ada perintah dari Nabi. Jadi itu syaratnya, itu sebuah pesan dari Nabi.
ditempatkan 50 orang, jangan tinggalkan kecuali ada perintah. Dan ternyata betul, strategi Nabi SAW menempatkan 50 orang pemanah, ahli pemanah di situ, yang membackup kaum muslimin yang berperang di bawah. Jadi Rasulullah dan para sahabat berperang di bawah, dibantu, di backup dengan pemanah ulung dari atas. Kita bisa bayangkan itu. Serangan-serangan sangat terbantukan karena adanya pemanah-pemanah ulung dari atas. Sehingga di awal kaum muslimin itu menguasai medan, menguasai peperangan pada saat itu. Kaum muslimin berhasil menang, bahkan memukul, menghantam mundur musuh-musuh pada saat itu. Wanita-wanita yang didatangkan oleh orang-orang kafir untuk membantu mereka, menyemangati dengan nyanyian-nyanyian, dengan suara-suara dari dari gelang-gelang kakinya, itu terdengar berbunyi dalam keadaan terpukul mundur ke kemah-kemah musyrikin. Pertanda bahwa betul-betul musuh-musuh pada saat itu memang akhirnya kalah, mundur ke kemah-kemah mereka. Tapi karena strategi yang dilihat oleh yang telah dijalankan oleh Nabi SAW membuahkan hasil, orang-orang yang ada di atas, 50 orang tadi yang ada di atas, melihat ke bawah. Di bawah ini sudah bagi-bagi harta rampasan perang. Di bawah ini ada namanya harta gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Apa saja yang ditinggalkan itu menjadi harta rampasan perang. Sampai pada akhirnya mereka yang 50 orang ini melihat, di bawah ini sudah bagi-bagi harta. Kalau kita masih ada di sini, kita bisa-bisa tidak dapat. Padahal apa tadi pesannya Nabi? Jangan tinggalkan sebelum ada perintah. Dan Nabi belum memerintah mereka untuk tinggalkan. Akhirnya yang terjadi perselisihan pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak. Untuk apa lagi kita tetap bertahan di sini? Toh juga kita sudah menang. Di bawah juga sudah bagi-bagi harta. Itu artinya kita sudah selesai. Yang lain mengatakan tidak. Nabi belum perintahkan. Walaupun mungkin sekarang kita melihat di bawah sudah menang, tapi masalahnya Nabi belum perintahkan untuk turun. Maka terjadi perselisihan yang pada akhirnya membuat sebagian besar dari kaum muslimin dari 50 orang itu meninggalkan posnya. Mereka turun. Tersisa hanya beberapa orang saja yang bertahan di atas. Alhasil, apa yang terjadi setelah itu? Kita sambung setelah pesan-pesan berikut. Pasukannya musyrikin pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Di antara pasukan musyrikin pada saat itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dua-duanya ini pada akhirnya masuk Islam, tapi dalam perang Uhud masih kafir. Dan dua-duanya sama-sama memimpin pasukan berkuda sebanyak 100 orang, 100 ekor pasukan berkuda, masing-masing 100, jadi 200. Jadi mereka ini memimpin pasukan berkudanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ikrimah anaknya Abu Jahal dan juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid melihat celah ini. Dia melihat bahwa sebahagian dari orang yang ditempatkan Nabi SAW telah turun meninggalkan posnya. Akhirnya itu diambil kesempatannya oleh Khalid bin Walid. Beliau dengan pasukannya pada saat itu memutari gunung ini dan mengambil posisi di atas. Jadi yang tadinya yang menguasai gunung pemanah ini adalah orang-orang muslimin, kaum muslimin, kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid dan pasukan-pasukan berkudanya, kemudian dikuasailah gunung pemanah ini. Khalid bin Walid sangat tahu siapa yang kuasai gunung ini, gunung pemanah ini, dia yang akan memimpin peperangan. Akhirnya betul dikuasai oleh orang-orang pasukan dari Khalid bin Walid. Pada akhirnya mereka lagi yang menghujani kaum muslimin di bawah dengan anak panah mereka. Jadi taman ini. Oke. Mantap. Taman mantap. Ingat teman. Ingat Allah. Kita ini sementara di